UMJ Ustadz Muhammad Jen. Berkumpul di rumah Ibu Deli USA. Kurang Sunda asli. Ini alhamdulillah majelis taklim Ar-Raudhah Aris ya. Kita bisa kumpul, alhamdulillah banyak. Mudah-mudahan yang kumpul ini banyak rezekinya. Mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Menjadi mudah-mudahan anak yang soleh, ya kan? Kalau yang perempuan berarti soleh. Dan kita doakan juga Mbak Nita ya. Oh, Mbak Tini. Ya. Ya, kita doain mudah-mudahan nanti bayinya sehat walafiat dalam normal, nanti lahirnya bahkan nanti mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan semuanya mudah-mudahan sehat walafiat. Karena ini hari kedua di Lebaran, saya ucapkan secara pribadi semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa kita, sedekah kita, baca Quran kita dan amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim siyamana wa siyamakum. Termasuk juga kalau di Indonesia mengucapkan minal aidin wal faidin. Mudah-mudahan kita kembali ya kan kepada fitrah, kepada suci. Nah, ada hal yang menarik karena ini dalam rangka HBH halal bihalal. Halal bihalal ini mohon maaf made in Indonesia. Jadi tidak ada dikenal halal bihalal di Arab Saudi, nggak ada. Jadi hanya made in Indonesia. Jadi makanya kalau kita haji atau umroh kalau makan halal 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 ya rahmah gitu kan, sitrahmah halal. Maksudnya itu berarti maknanya halal itu boleh. Ya kan? Halal itu artinya boleh, yang tidak boleh haram. Jadi maksudnya halal bihalal itu awalnya kita saat berpuasa di bulan Ramadan siang-siang itu tidak boleh makan, maka menjadi halal. Halal itu menjadi boleh kita makan. Makanya yang dimaksud dengan Aidul Fitri itu, Aid artinya kembali. Al-Fitri itu suci. Karena ada Mbak Fitri, mana Mbak Fitri? Ini rupanya saya baru tahu. Yang dicari-cari bapak-bapak sedunia itu Fitri. Alhamdulillah sudah kembali ke Fitri ya. Jangan pindah ke Nelly. Saya baru tahu ini. Oke. Jadi Oke, baik. Rupanya tadi Idul Fitri itu kembali kepada Al-Fitr. Karena memang Idul Fitri kan setiap tahun. Aid itu kan kembali. Termasuk Idul Adha itu kembali lagi kan. Kita melaksanakan Idul Fitri kembali. Ada yang menerjemahkan Al-Fitr itu adalah suci. Ada yang menyatakan fitratullahul lati fataran nas 'alaiha. Jadi pada prinsipnya kita tuh suci dalam keadaan Islam. Anak yang baru lahir pun dalam keadaan suci, dalam keadaan agama Islam. Tergantung bapaknya, ibunya. Apa tetap dijadikan agamanya Islam atau dijadikan Yahudi Nasrani? Kullu mauludin yulad 'alal fitrah fabawahu. Semua anak, ya terima kasih Mbak Ita. Saya kok karena saya nggak lihat ya. Ada perasaan saya tadi di situ kan. Ya Allah. Ya seharusnya memang salah saya. Harus melihat ya. Oke, konsennya maklum karena satu hari lagi balik. Oke, baik. Jadi Idul Fitri itu kembali kepada suci. Maka ada itu artinya kembali. Ada artinya kembali. Kalau rojaah itu kembali juga pulang. Makanya satu umat Islam dia meninggal dunia ucapannya Inna lillahi wa inna ilaihi. Kita ini milik Allah wa inna ilaihi rajiun. Kita akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang repot orang sebagai bapak, sebagai ibu dia kasih nama
Kasih aja namanya. Anaknya dikasih nama Rodiun. Namanya Rodiun, Pak Ustadz, ini anak saya dari bahasa Arab. Namanya Rodiun. Akhirnya ketika di pesantrenin karena hati Rodiun kembali, nggak betah di pesantren. Emang kenapa? Jadi kasih pesantren pulang terus. Rodiun. Ya Pak Ustadz, anak saya ada dalam Al-Quran. Namanya Tony. Saya bilang, dalam Al-Quran ada 114 surah. Saya cari Tony ini ada. Dengerin Pak Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tony. Oke, yang lebih kacau lagi itu ada. Kalau anak-anak zaman sekarang ini, terutama ibu-ibu muda sekarang, itu ngasih nama itu dia tidak mau yang pakai bahasa Arab itu. Iya, contohnya pakai bahasa Arab, contohnya Muhammad Zain gitu kan, nggak mau dia. Atau namanya Rosita, nggak mau dia. Nah, pengennya adalah gabungan nama bapak dan nama ibu. Di Prancis kalau nama Arab itu bisa dapat kerja. Iya, makanya di mix, digabung. Nama bapak, nama ibu. Namanya bapaknya Muhammad Nurdin. Ibunya Dina, anaknya jadi Nurdin. Muhammad Nur, ya kan bapaknya. Ibunya Dina, jadi anaknya Nurdin, gabungan. Tapi ini masih untung, masih ada artinya. Nur artinya cahaya, Din agama. Yang repot kalau bapaknya Firdaus, ibunya Ainun, anaknya Fir'aun. Oke, ini kembali. Idul Fitri itu kembali suci. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, tapi ada juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menegaskan apa yang dimaksud dengan al-fitr. Artinya itu bukan suci, tapi memiliki arti buka puasa, makan. Al-fitr itu maksudnya adalah makan. Maka dinyatakan apa makna al-fitru? Al-fitru apa yang dimaksud dengan al-fitr itu pada waktu itu umat Islam berlebaran, berbuka. Al-fitru yuftirun nas, manusia makan itu namanya Idul Fitri. Kembali fitri, kembali makan. Makanya alhamdulillah kita datang ke sini. Ini alhamdulillah ada yang buah-buahan sedekah, ada yang kek apa tuh namanya, apel ya, apel kek, ada yang nih habis nih ya. Sudah ya. Dan semuanya ini kumpul nih makan. Padahal saat Ramadan nggak boleh makan. Tapi Idul Fitri itu bisa kembali makan. Apa mana halal bihalal tadi? Boleh halal. Makanya tadi halal. Kalau haram itu tidak boleh. Maka made in halal bihalal itu tadi di Indonesia kita untuk bertemu kumpul. Bahasa keren zaman now, halal bihalal itu open house. Kemarin saya baru kali ini ke Dubes kemarin, ya kan? Rumah dinas Dubes itu open house. Artinya halal bihalal. Tapi yang sangat penting, buat apa rumahnya open house tapi hatinya belum open house? Close house. Ya kan? Makanya yang sangat penting tadi halal bihalal itu menawarkan kita itu berlapang dada. Kita itu menerima apa adanya, termasuk mampu memaafkan. Wal'afina 'anin nas, memberikan maaf manusia. Orang belum minta maaf, udah kita beri maaf. Makanya pelajaran dari bulan Ramadan ini harapannya terpancar. Bukan hanya di bulan Ramadan, tapi 11 bulan setelah Ramadan kita bermaaf-maafan. Atau kita memberikan maaf, orang belum minta maaf, kita maaf. Atau kita lagi mengendarai mobil. Ya, saya baru tahu ya, kalau di Prancis itu bolaknya luar biasa. Ya kan baru langsung tunjuk tangan. Wah, luar biasa. Tapi kalau yang muslim lagi marah, ingat, oh ini so'im, saya sedang berpuasa. Sehingga inner beauty tampak. Akhlakul karimah itu muncul, tidak mudah seuzon. Makanya saya yakin jamaah Mustaklim Ar-Raudhah Paris ini mukanya luar biasa. Itu inner beauty-nya akan muncul semuanya. Sikapnya baik, ramah, dan sebagainya luar biasa. Bahkan saya lihat mukanya bercahaya semuanya. Alhamdulillah. Emang kenapa? Cahaya lampu. Kirain bisa lihat
Iya, ada cahaya lampu. Jadi dia terpancar. Sampai dia bilang cerita Pak Ustadz, saya baru tahu ternyata suami saya luar biasa. Padahal lampu kalau malam udah saya matiin, tapi mukanya bercahaya luar biasa. Bukan karena wudhu, bukan. Handphonenya lagi baca. Jadi kan kelihatan. Nisha? Kamu cerita apa Nisha? Ah? Gak gitu. Nggak sadar. Oke, baik. Jadi ini kembali. Idul beauty tadi mana tadi halal bihalal. Halal bihalal tadi inner beauty. Inner beauty itu cantik tadi. Cantik dalam arti tadi orang ada kesalahan kita maafkan. Kita ada kesalahan juga sama kita minta maaf kepada orang lain. Ada hal yang menarik. Kalau orang yang tidak kenal tentu tadi inner beauty itu muncul. Kita mudah tidak emosi. Kita mudah bersedekah. Kita mudah tadi memaafkan orang lain. Inner beauty. Tapi orang yang tidak cantik dengan sikapnya, perilakunya, bukan inner beauty yang muncul. Tapi ada yang namanya iler beauty. Maksudnya iler beauty gimana? Kalau ibu, kalau ileran, apalagi belum gosok gigi, bau nggak kayak kira? Berarti bukan Ahmad Mukarrimah, tapi ilernya. Tangannya yang tidak baik, marah-marah, emosi, galak sama anak, galak sama suami, galak sama tetangga, ingin merasa ria, ingin dianggap semuanya, segalanya, maka itu yang boleh jadi yang dikategorikan bukan inner beauty tapi iler beauty. Nah kemudian kita bisa belajar tentang halal bihalal. Halal bihalal ini kita bisa belajar dari bukunya Profesor Dr. Kiai Quraisy Shihab. Apa makna halal bihalal? Silaturahim. Nah ini melalui halal bihalal ini yang awalnya kita selama Ramadan mungkin pada sibuk semuanya. Akhirnya alhamdulillah kita bisa ketemu untuk di sini tadi silaturahim yang awalnya miscommunication bisa jadi kayak benang tadi awalnya kusut bisa terurai. Ini karena tadi komunikasi yang awalnya kita nggak merasa tadi masa salah, kita bisa minta maaf dan komunikasi baik dan sebagainya. Bahkan ada tradisi mudik. Kan ini kan tradisi mudik ini awalnya apa? Nggak bisa komunikasi secara fisik, tiba-tiba orang harus komunikasi fisik. Maka bicara tentang halal bihalal, semestinya kita malu dengan ikan yang namanya ikan salmon. Ikan salmon ini ikan yang suka mudik. Ya kan? Jadi dia awalnya kalau bertelur itu di tempat yang paling tenang di atas. Paling di atas gunung itu ya. Sebelum air turun ke bawah. Tapi kalau udah besar dia akan ke laut Atlantis. Nanti kalau dia mau bertelur lagi, dia naik ke atas. Ada logika sederhana. Aab dia maknanya tadi sudah kembali. Rojiun dia. Atau aid. Atau aid. Kembali dia. Setelah dia mau bertelur, dia lompat ke atas. Walaupun dia tahu, ketika lompat sampai 30 meter, bahkan 50 meter, ada logika. Ada yang bisa sampai ke sana. Bukan cuma sekali dia, berulang-ulang. Ratusan kali, sampai ada yang selamat. Bahkan berapa banyak, ada yang dia lompat, tapi lompatnya itu nggak sampai ke paling atas. Sampainya keluar, ketemu sama yang namanya beruang, dimakan. Mati. Maka kita bisa lihat ada tradisi mudik di kita ini. Orang mudik tiba-tiba kecelakaan karena satu motor bisa naik kalau namanya lebaran udah gak pakai kesehatan ya. Satu motor bisa 5 orang naik tuh. Karena ternyata dipakein kayu kan. Ternyata kayunya patah atau apa kan itu. Berarti meninggal persis seperti ikan salmon. Ketika dia mau balik saja, ternyata kita lihat tidak menyurutkan salmon yang lainnya untuk terbang. Termasuk juga mudik yang meninggal banyak. Tapi tetap happiness. Apa sebabnya? Karena mau halal bihalal, silaturahim. Silaturahim dalam bahasa agamanya itu orang yang silaturahim nambah rezeki. Man habba ayyub satalahu fi rizqihi wa yumsalahu fi athari falyasir rahimahu. Orang yang dia ingin ditambahkan rezeki, maka jangan lupa itu falyasir rahimah. Jalin silaturahim. Maka dengan silaturahim ini nambah rezeki yang minimal dari kita nih. Ya kan gara-gara kita silaturahim makan kurma nih.
makan apa lagi nih semuanya kan, silaturahim, nambah rezeki, tambah lagi setelah usia kita. Makanya dengan usia ada renungan yang menarik di Jakarta, umumnya di Indonesia pada umumnya, terutama di Jakarta lah saya sampaikan tradisinya. Walaupun dia udah jumpa habis sholat id itu di masjid, di surau, di langgar, dia udah salaman, tapi tetap ada kebiasaan datang lagi ke rumah. Yang muda lebih dulu datang ke yang tua pun datang lagi kunjungan balik. Ternyata baru saya lihat, oh ternyata orang-orang dulu usianya lebih panjang. Itu karena happy atau Happy, hubungannya? termasuk dari doa Dia tadi. sedekah juga loh. Ya kan, karena dia sedekah, karena boleh jadi apalagi dia seneng, sayang yang sangat luar biasa. Jadi happiness, bahagia. Jadi lagi-lagi bahwa inti dari halal bihalal itu sebetulnya komunikasi yang kita lancar menjadi lancar. Yang awalnya keruh menjadi jernih. Ya kan? Ini dalam bahasa dalam Al-Quran Al-Karim juga dinyatakan wattaqullah, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Surah An-Nisa itu ya ternyatakan alladzi tasaaluna bi wal arham. Ternyata sudah kita jalin silaturahim, insyaallah ada keberkahan. Mudah-mudahan silaturahim Majlis Taklim Ar-Raudhah ini dalam rangka dari halal bihalal, dan tema yang satu lagi apa tadi? Bagaimana menjaga ibadah? Oke, untuk menjaga selama bulan Ramadan dan berikutnya, lakukan dan lupakan. Artinya apa? Amalia di bulan Ramadan masih banyak bisa kita lakukan setelah bulan Ramadan, bulan Syawal atau 11 bulan berikutnya. Di antaranya apa? Sedekah. Sedekah nggak mesti harus tunggu Ramadan. Berjamaah nggak harus tunggu Ramadan. Terus apa lagi? Baca Quran. Baca Quran juga tidak harus tunggu Ramadan. Terus apa lagi? Silaturahim. Nggak harus tunggu bulan Ramadan. Termasuk jujur. Ini jujur sangat penting. Jujur itu tidak hanya di bulan Ramadan. Ciri-ciri bahwa suami ibu itu jujur, lihat saat buka sahur sama ibu makannya apa. Misalkan umpamanya makan sama rendang, kalau pas dia masuk angin gitu ya, terus dia muntahnya bukan rendang tapi Indomie, berarti ada dulu. Pas ditanya sama istrinya, lah bukannya makannya di rumah rendang, ini mie dari mana? Berarti melatih jujur. Walaupun istri tidak tahu, Allah nama tahu. Satu lagi, kalau kita pengen tahu kita jujur atau tidak, lihat saat berwudu. Mau sholat berwudu, atau waktu puasa kita berwudu, saat berkumur itu sebelum buka ya, nah, masuk hitung aja tuh. Kalau jujur masuk 3 keluar 3 jujur. Tapi kalau masuk airnya 3 keluarnya 2 nggak jujur. Atau masuk 3 nggak keluar. Kalau masuk 3 keluar 4 Satu lagi mudah. Nah kayak ini melatih jujur. Nah puasa juga sama. Dalam hadis qudsi dinyatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, "As-shaimu li wa ana ziwi." Puasa itu untuk saya, untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya akan mengajarkannya. Makanya melatih kejujuran. Jujur itu sangat penting. Insya Allah kalau jujur bahagia. Barangkali ini sekedar pengantar ya. Tentu tadi kita banyak diskusi, banyak yang praknya ya. Tapi ini untuk kajian saja, minimal mengetahui makna harihat tadi. Ya lebih halal yang awalnya haram kita jadi halal. Kemudian tadi menjalin komunikasi yang retak, bakal insya Allah ada keberkahan. Beda dengan bulan Ramadan, awalnya halal jadi haram karena kita berpuasa. Tapi akan menjadi halal saat maghrib. Tempe halal saat kita puasa Ramadan, tempe halal habis maghrib. Terus korma halal habis maghrib. Terus molen halal habis maghrib. Buah-buahan halal habis. Terus kue halal habis maghrib. Berhubungan suami istri halal habis tarawih. Biar legaan dikit Bu. Ya Allah ya. Kayak kesabaran aja ya. Iya. Selang fajar. Keburu puasa lagi. Oke, baik itu saja ya. Oke, saya kembalikan lagi dah ke Uni.
barangkali ada diskusi yang perlu kita sampaikan di proses. Sambil saya makan korma ya. Pas saya mau nanya, saya kan ngaji memang belum pintar, masih belajar terus. Terus kalau saya belajar sendiri kan kalau ada gurunya saya tahu kesalahan dan tidaknya kan. Saya ngaji sendiri itu pasti ada salahnya, pasti karena saya belum pintar ngaji. Itu dimaafkan nggak sih? Itu diterima nggak sih pahala ngaji saya gitu kan? Pasti ada salahnya. Baik. Dalam hadis yang cukup panjang dijelaskan orang yang baca Quran ada yang lancar sampai terbata-bata pahalanya 2. Walaupun salah, walaupun baru dia baca Iqra umpamanya, karena dia berupaya pengen belajar Quran, namanya terbata-bata, apalagi mau salah dan sebagainya, ada kemauan luar biasa. Tapi lagi-lagi tetap karena waktu masih berjalan kita bisa melalui Majelis Ta'lim Ar-Raudah, karena ada ini Ustazah Uni Dr. Deni, ada banyak lagi yang lainnya yang baca Quran. Lebih baik tadi nggak mesti harus fisik, tapi melalui online, kira-kira jam berapa melalui Skype atau apa gitu ini kan bisa saling baca. Kan itu bisa untuk mengecek minimal tadi buat watawasau bil haq watawasau bisabr, artinya saling menasihati dalam kebenaran baik, termasuk membenarkan bacaan Quran kita atau melaksanakan amal-amal lainnya. Itu pertama saya Majelis Ta'lim Ar-Raudah bisa juga. Karena kemarin juga katanya rencana begitu ya. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Kalau untuk kajian mesti harus saya di Prancis, di Paris. Kalau memang nanti ada kesempatan, insya Allah saya bersedia untuk kajian online, tinggal nanti waktunya saja tinggal diatur untuk masalah yang kajian. Tapi untuk pengajian nanti dari khusus yang Ar-Raudah. Begitu. Bahkan orang yang belajar saja orang yang terbaik di dunia. Dinyatakan dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata khairukum man ta'allama al-Qur'an. Sebaik-baik kamu belajar apa saja, terutama Al-Qur'an. Pak Ustadz, selamat jalan ke Indonesia. Baik, terima kasih Ibu Tini. Benar ya? Sukses. Oh berarti asli Ibu Tini dari Jawa Timur? Enggak, Jawa Tengah, Solo. Oh, suami? Suaminya orang Vietnam. Oh, Vietnam. Tinggal di Paris. Nah. Saya bilang aku orang Jawa Timur. Enggak mau, sampai harus gini. Tapi kalau katanya orang Jawa Timur, saya kesimpulannya bahwa Ibu Tini itu orang Timur Tengah. Awalnya saya nyangkanya Timur Tengah itu bukan orang Arab Saudi, bukan. Ibunya Jawa Timur, ibu Jawa Tengah. Ibu deh. Keriting loh nanti rambutnya. Ayo, udah serius. Kalau saya pikir ya, kan Ustaz sebelumnya ke Korea Selatan. Itu sebabnya Ustaz bisa langsung terpilih ke Prancis. Karena kalau untuk ke Prancis nih perlu Ustaznya yang pinter gitu. Wong ibu-ibunya pinter semua. Serius ya orang. Awas kepleset. Bahkan minggu jadi ya, saya dikasih tahu oleh orang-orang yang sebelumnya. Pak Ustaz. Assalamualaikum. Apa kata Ustaz Ar-Razi? Maksudnya kalau mau ceramah, karena di sana rata-rata adalah ya tadi ekspatriat, pendidikannya bagus-bagus. Bahkan kalau bisa serius-serius ya sama Ustaz katanya. Jangan pakai banyol-banyol. Saya awal-awal ada mikir-mikir, kalau kayak mana itu repot juga. Nah, tetap juga ada konten ilmiahnya, ada konten minimal bisa senior begitu ya kita. Jadi intinya tadi terbayang yang saya hadapi ternyata memang di Majelis Ta'lim Ar-Raudah kan harus diskusi tingkat tinggi dengan Pak Andam, kan beliau pengusaha ya, pengusaha, dan harus jawabannya harus pas. Kalau nggak pas nggak mau dia. Nah kan gitu kan, dan itu pun harus iya. Tapi alhamdulillah awalnya ini saya pengalaman ya, awalnya anti gimana gitu untuk mendengar ceramah. Tapi ketika dijelaskan, alhamdulillah mereka terima, luar biasa, udah seperti orang tua saya. Awalnya agak jarak.
Ya baru-baru gitu kan. Tapi ternyata dengan kita dialog, diskusi dan sebagainya sangat luar biasa. Tapi saya pikir alhamdulillah saya banyak saudara. Saya baru saudara di Prancis ya. Nah, ini banyak sekali. Makanya kalau memang tahun depan saya diundang lagi, oh dengan senang hati gitu kan. Atau selain Ramadan juga gitu kan. Insya Allah dengan senang hati karena saudara saya sini banyak banget sini. Begitu kira-kira. Artinya yang perlu kita sharing, diskusi, begitu harapannya keimanan kita semuanya lebih baik lagi. Walaupun semuanya ustadz-ustadz banyak ya, jadi kan ada ustadz alim, ustadz yang lain, tapi kan perlu juga masing-masing ada kekhasan untuk cara menyampaikannya dan metodologinya, begitu kira-kira. Termasuknya mungkin beda Ustadz Fauzi dengan Ustadz Jawar dengan MZ ya. MZ itu Mahir Zen ya. Nah ini Mahir Zen kan kita pakai ginian ya. Cuman beda nasib dan nasabnya. Ini oleh Prancis ya Pak ya? Ini yang ngasih Bang Husin. Iya, spesial ini Iya. Prancis. Iya. Jadi di Prancis. nah, jadi ketika saya di Marseille langsung ini Pak Ustadz tolong dipakai. Ya kita pakai sih ya. Begitu kira-kira. Baik itu saja. Kalau ada diskusi lagi dipersilakan. Minimal ada tambah. Ustadz, kalau misalnya dia tuh puasa tahun kemarinnya belum dia bayar, udah masuk lagi Ramadan kan? Gimana itu? Oke. Ada terjadi perbedaan pendapat ulama. Macam Imam Syafi'i menyatakan kalau tahun ini dia tiba-tiba udah masuk Ramadan, maka dia qada dan fidyah. Qada dan bayar fidyah. Tapi kalau menurut mazhab iya puasa lagi. Tapi kalau menurut mazhab Imam Abu Hanifah termasuk yang bayi yang itu ya, yang mengandung atau yang menyusui itu kalau menurut mazhab Imam Syafi'i karenanya. Dan kajian bikinnya itu apa? Bagaimana hukum kayak butili lah ya, lagi hamil kemudian nggak puasa, takut kesehatannya terganggu. Bagaimana hukumnya? Maka cukup kodok saja. Faidatun min ayyamin ukhra, maka dia bisa kodok pada hari yang lainnya, terutama bukan bulan Ramadan, bulan Syawal dan sebagainya. Tapi kalau dia tahun ini dia nggak bayar, dikutnya dia ingin, nah itu tadi maka berbeda ini ya. Maka tadi bisa berlaku fidyah dengan kodok. Tapi ada lagi, Ustadz, bagaimana kalau dia lagi mengandung atau menyusui, takutnya khawatir bukan ibunya, tapi anaknya. Maka menurut mazhab Imam Syafi'i itu kodok dan fidyah. Terus fidyah itu harus di bulan Ramadan atau boleh di bulan Ramadan? Oke, lebih afdal di bulan Ramadan. Tapi selain itu boleh nggak? Adanya bisa boleh. Faidat apa namanya? Kita bayar kullu yaumin miskinan. Setiap hari itu satu miskin mudan. Satu mud ini sudah pernah dibahas. Satu mud itu yang begini. Ya kan ada yang wanita yang datang ya. Atau 3 kali makan. Nah, jadi begini tuh kurang lebih 0,6 kg atau 600 gram. Atau ada yang naik kullu yaumin itu setiap hari itu 3 kali makan. Kalau 3 kali makan berarti kalau di Paris berarti 1 kali makan 7 euro ya. Kalau bahasa Inggrisnya euro gitu ya. Euro ya. Euro di sini kan euro. Nah, berarti 7 dikali 3 21. Atau pakai beras belakang. Itu masalah India. Begitu kira-kira ini ya. Berarti yang wajib selama Ramadan itu atau sebelum sholat Id adalah zakat fitrah. Ya. Tapi kalau fidyah seyogianya di bulan Ramadan. Tapi kalau misalnya udah lewat pun nggak apa-apa ya. Karena nggak tangguh kan. Terus gini, kan fidyah itu katanya sebaiknya dalam bentuk makanan kan? Iya. Baik. Ini yang menurut mazhab Imam Syafi'i. Termasuk zakat fitrah itu lebih afdal adalah dalam bentuk tadi makanan bahan pokok dalam sebuah kampung negara. Sebab saya juga pernah ditolak. Rumah saya ada masjid kecil. Waktu saya membayar zakat fitrah, mereka nggak mau menerima duit. Tapi saya beliin, jadi totalnya hampir sama. Iya.
Saya Begitu kasih kira-kira. kurma sama yang lainnya kayak semua atau apa. Yang kebanyakan orang Arab juga Iya. jadi saya kasih yang nama prima. Jadi- Karena itu kayak korupsi buat mereka. Makanya di Dekat rumahku ya. di sini ya. Uang di masjid saya. Di Ya, dalam mereka rumah mau. saya ditulis aja zakat fitrah 7 euro. Iya, Sama tapi kotak kalau ada dari kotak sumbangan juga mereka. itu boleh uang. Karena nah ini rujukannya dalam hadis Nabi SAW dinyatakan zakat fitrah itu so'an min tamrin atau so'an min sa'id. Satu tamron itu nih korma nih, satu so korma. Satu so korma itu ada yang menyatakan 2,17 km, 7 km lagi. kg, kilogram. Atau di Indonesia itu digenapkan menjadi 2,5 kilogram. Kan karena 2,2 kilogram jadi 2,5 kilogram. Tapi dalam bentuk liter dia bisa 3,5 liter. Nah tapi perlu diingat Nabi SAW dan para sahabat tidak pernah bayar zakat fitrah itu dengan beras. Emang kenapa? Karena Nabi dan para sahabat bahan pokoknya makannya gandum, ya kan? Tapi korma. Indonesia pakai beras, ya kan? Ibu makannya makan apa? Saya masih Saya baru tahu. Saya baru tahu kalau ibu Mustali Marodo makannya beras ya. Tapi waktu itu saya kasih ya bukan Enggak. saya beliin kok. Enggak, maksud saya bahan pokoknya itu kita makannya apa? Beras dan kentang roti. Kita makan beras. Maksudnya makan kita nasi, tapi yang awet mudanya beras. Kalau makan beras mungkin ayam makan bekatnya. Nah, ya baik. Pak Ustadz, kalau zakat fitrah itu kan kemarin 7 euro, tapi misalkan saya ngasih lebih dari 7 euro. Itu sedekah. Oh, jadi Harus niatnya sedekah beda. Pokoknya zakat fitrah ulama di sini lebih menerjemahkan hampir semuanya. Belum de Pari kan itu 7 euro dan semuanya itu ya. Karena terjemahannya boleh jadi tadi. Kayak aku lebih waktu sudah 30 nasi 4 kepala, sudah 28 masuk ya. Ini yang KBRI nggak mau terima, jadi maksudnya bukan beda-beda. Jadi kita tulis 28 satu buat kepala ditambah 2 juta dan bisa berarti sedikit sedekah. Iya, harus ditulis juga. Udah ditulis. Ya kayak ini kemarin yang Unir ini kan. Ada yang tadi berapa berikutnya sedekah. Dan ada juga yang dia 4 orang. 4 orang itu berarti 7 kali 4 berapa? 28. Awalnya dia ngasih 2 euro ya. Nih Pak Ustadz buat sedekah. Ternyata jangan Pak Ustadz 2 euro. Ini 2 euro diapain sedekah ya? Saya tulis sedekah. Jangan Pak Ustadz kecilan kasih 20 gitu. Nah ini berarti sedekah. Karena memang sedekah manfaatnya luar biasa. Orang yang kena penyakit aja jadi sehat karena bersedekah. Orang yang ingin dipanjangkan usia karena sedekah. Orang yang hartanya ingin berkah suruh sedekah. Nah makanya dalam hadis Nabi SAW kalau bisa mengobati penyakit, da'u mardhakum bisalah. Obatin penyakit kita dengan sedekah. Ya, Tadi saya 3 kali tuh. Nah kalau orang yang makannya sekali saya nggak ya nggak apa-apa. Jadi boleh berpendapat tadi fidyah itu dia cukup 1 kali saja. Ya, atau justru tadi dengan 3 kali. Yang karena memaknai matikan puluh yaumin itu miskinan setiap hari 1 orang miskin. Begitu kira-kira. Ya, Bunda Neti dengan Bunda Uni, ya Bunda Emi, ya Uni kan kakak ya. Dan Mbak Ita terus bahasa apa? Nira. Oh, Mbak Nira. Enlang. Salam dari Budia dia tadi bukan. Salam dari Budia. Salam dari Ustaz Jauhar. Alhamdulillah. Dalam beliau lagi tugaskan di Korea Selatan. Kenapa saya tidak mau ke Korea Selatan? Saya khawatir karena lagi tenar itu pelakor. Pelakor itu mengganggu laki orang. Kenapa saya bilang? Saya bukan berarti mengganggu laki orang, bukan. Maksudnya begini. Kenapa saya tidak mau di Korea Selatan? Karena lama 1 bulan di Korea Selatan, khawatir cinta saya apa? Pelakor itu pencinta lagu Korea. Lagu Korea. Serius sih dia. Lo kerjaan gue sekarang apa dia? Maksudnya malas. Kira dulu serius kan. Pelakor pencinta
Korea. Iya. Ini coba saya aja dibilang sama istri saya opa. Opak lain. Opak itu loh, opak rekan itu. Jadi kalau di Korea Selatan itu lagi ibu-ibu muda, terutama istri saya juga itu senang pecinta lagu Korea, termasuk film-film Korea. Kalau dulu kan India ya, sekarang Korea ya. Ya, terutama di Indonesia itu kalau dulu kan lagu India, film India. Kalau film India itu ciri-cirinya gampang, harus dilarang menghindari pohon. Kenapa? Dia nyanyi, kayak ketian. Nggak boleh lihat ada rumput-rumput, dia guli-gulinya. Ya, nggak boleh ngelihat ada apa pasir-pasir, main juga bukan. Nangis bomba ya. Iya, dulunya tuh Iya ya. asik ya. Kayaknya lebih kuat dengan kita Indonesia. Nggak ada pelakon. Iya, alhamdulillah. Awam. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan makanya didoain sehat semuanya. Nah, Bu Neti ya. Jadi intinya tadi ya tetap tema tetap ada, minimal kan coba bayangin kalau saya jelasin tentang surga neraka, langsung nunduk, dikirain musuh ternyata tidur. Barangkali itu ya. Kalau Jakarta, Ya, baik. masih punya tempat di sana. Oke, Jakarta dalam bentuk apa nih? Dalam bentuk misalkan kopi share atau apa Maksudnya itu apa? dari kita punya sesuatu tapi utang gitu. Tapi kita melihat di Jakarta juga apa utang dulu apa dua-duanya dijalankan aja. Syarat bayar zakat itu dalam kajian fikih yang pertama al-Islam wal buluk. Pertama agama Islam, yang kedua wal buluk wal akil wal buluk akil balik. Yang berikutnya adalah milk utam. Milk utam itu kepemilikan yang sempurna. Ciri-ciri dari kepemilikan sempurna itu adalah kita udah memilikinya 100%. Kalau masih ngontrak bukan namanya milk utam. Jadi kalau belum 100% nggak wajib dijalankan. Iya. Cuma pertanyaan tadi, misalkan aset dalam bentuk rumah, pertanyaannya, rumah ini mau disewain, mau dijual atau untuk diri sendiri? Misalkan one day mungkin untuk keluarga atau dijual. Kalau dipakai sendiri, maka menggambarkan itu tidak wajib zakat. Iya, karena dikiaskan berarti zakat ini diibaratkan seperti sapi. Sapi yang dipakai untuk membajak itu tidak wajib zakat. Laisal awamil bakar sedekah. Sapi yang dipakai untuk membajak itu tidak wajib zakat. Termasuk rumah kita, kendaraan kita. Iya. Tidak wajib zakat. Termasuk sudah 100% tidak wajib zakat. Kecuali disewain. Punya apartemen Bu Neti. Ya, punya apartemen 3. Maka hasilnya itu karena syarat zakat an-nama, bukan hanya mengikuti. Milkiatan itu sempurna 100%, kalau an-nama itu tumbuh hasilnya. Namanya malustafat. Kalau tidak ada hasil maka tidak wajib zakat. Jadi hasilnya itu pertama dizakat Adiknya kerja sama saya. Makanya di kategori tadi dia wajar zakat. Kalau dikiaskan kalau dapat pertanian bisa 5%, bisa 10%. Adiknya Tapi kalau dikiaskan kepada emas, karena zakat penghasilan yang 85 gram emas, maka wajib zakatnya adalah setahun sekali. Begitu Bu Neti. Jadi gampangnya, kalau kita apartemen nih beli, tapi buat kita sendiri, jangankan masih ngangsur, yang sudah 100% pun maka tidak wajib zakat. Kecuali sendiri. mau dipakai sendiri. Kecuali apartemennya dijual. Kecuali apartemennya menghasilkan uang. Disewakan. Di Paris disewakan 1.500 euro ya. 1.500 kurang lebih luar biasa dikali 16.200. Jadi kalau saya misalkan suatu kali jual tanah atau jual apa, itu baru diwajib zakatkan dong, kan Iya, terjual. karena terjual. Ada manfaat yang boleh jadi beli rumah awalnya 2M, terjual 4M, kan untung kan? Iya. Kalau sekarang dipakai sendiri enggak kan? Jadi apa yang kita pakai itu nggak wajib dizakat. Iya, karena kiasnya kepada diantaranya sapi yang dipakai untuk bekerja tidak wajib zakat. Termasuk sawah yang kita miliki ribuan meter
ribuan hektar dan tidak menghasilkan, tidak ada panen, tidak wajib zakat. Yang dibayarkan zakat adalah panennya. Uang berarti kalau kita punya uang di bank tidak wajib dong kalau kita punya utang. Kalau uang dikiaskan kepada simpanan seperti emas, tapi kita masih punya utang. jadi gampangnya dihitung setahun. Uang kita itu di apa namanya Selama ini saya begitu. di Dihitung setahun per tahun, terus setahunnya lebih dari 2,5% kan saya kasih ke keluarga yang miskin. jadi misalkan contohnya dihitung lebih lah ya. Lebih. pas ada dihitung Bu Neti ternyata di tabungannya umpamanya itu ada di total 2M. Kan nisab bayar zakat itu 85 gram emas. 85 gram emas ini maka hitungannya adalah 1 gram emas itu 560.000 di Indonesia. 500 dikali 85 gram emas maka ketemu angka 42.500.000 rupiah. Berarti uang juga ada hisabnya dong ya? Apa nisab? Hisabnya itu Nisab itu batas minimal bukan zakat. Hisabnya batas minimal berapa? Tadi tuh kalau berdasarkan undang-undang di Indonesia termasuk fatwa MUI 85 gram emas. Oh, dapat 5 gram emas. Maka 85 gram emas tadi dikali 85 dikali Berapa ya mas sekarang? 500.000. Iya, anggap 500 kan gitu. Nah, 500 berarti 500 dikali 85 gram emas maka 42.500.000 rupiah. Kalau udah tadi tabungan kita 2M, maka keluarkannya 2,5% menurut fatwa MUI Dari 1M 2M. ya udah melebihi kan karena minimal tadi 42.500. Minimal. Orang wajib zakat dikategorikan muzaki adalah hartanya 42.500. Kalau Ibu Neti punya uang 50 juta maka wajib zakat 2,5%. Kalau kita punya zakat uangnya misalkan ada 100 juta berarti 2,5% 2,5 juta. Jadi enggak ada minimum. Minimum. Tapi kalau uang kita di bawah 85 gram emas setara 42.500.000 maka tidak wajib zakat. 85 gram ya patokannya. Ya, 85 gram emas itu setara kurang lebih 42 juta 500. 50 juta. Nah, 42 juta. 42.500.000 belum sampai 43 juta. Emang nggak ada emas, ada perak, bapak. Nah, ya. Ini juga undang-undang yang paling dalam. Bisa geser dikit, Bunda? Undang-undang yang paling dalam Pak. Ya. Siap. Saya kan keluarga besar Pak. 7 bersaudara. Alhamdulillah sama saya. Tapi masalahnya Pak, ekonomi. Saya sambil makan ya. Ekonomi di Indonesia itu mengerti lah Pak. Saudara banyak, kerja ini itu. Jadi kalau kita bersedekah atas nama keluarga, jadi yang didahulukan itu keluarga dulu atau orang lain. Sedangkan keluarga. Iya tahu keluarga. Sedangkan di pihak yang lain kadang-kadang ada keluarga jauh. Jauh gitu apa ya tetangga. Membutuhkan juga. Iya kadang apa ya. Jadi saya nggak bisa membagikan semua lah gitu Pak. Kadang jadi ganjaran Pak aku nggak bisa kasih itu. Padahal keluargaku itu masih membutuhkan. Tapi kadang keluarga itu nggak mikir gitu. Oke, baik. Sekarang pertanyaannya kemudian tadi hukum sedekah buat keluarga atau zakat buat keluarga saya mau tanya. Ditunjukkan. Sedekah atau zakat? Hah? Oke. Kalau sedekah bebas untuk siapa saja. Oh gitu. Bukan orang terdekat. Ya. Jangankan orang terdekat, non muslim saja boleh kita sedekah kepada non muslim. Bebas. Bu Nelly punya kue. Ya kan? Tetangga di samping sini, dapat apartemen sini. Non muslim tok walaupun mereka mungkin waspada kan jangan racun gitu kan. Tapi kalau udah baik hati ya kita kan kita ngasih itu termasuk sedekah. Enggak mesti tidak mesti muslim. Non muslim. Pantasnya bapak kan waktu saya di janda tuh Pak ya. Maaf tuh janda. Saya kan punya tetangga waktu itu sama anak berdua punya tetangga itu miskin sekali dia orang Perancis. Maksudnya orang ateis sama sekali agama. Tapi dia itu jatuh dalam keterpurukan, hampir meninggal gitu. Itu karena Allah udah mengatur kata bapak itu kayak skenario. Dia alhamdulillah ada rezeki saya bagi-bagi
sama dia, tapi alhamdulillah Pak, benar-benar Allah itu mengangkat derajat. Amal kita yang kita itu betul-betul ditulis, betul-betul berlipat ganda Pak. Ini janji Allah memang, Mbak Nelly. Minimal nih bunda-bunda semuanya yakin kalau kita sedekah, termasuk sedekah hari ini bunda-bunda, Iya. itu buktikan aja. Kalau kita ikhlas karena Allah, Oh iya, betul. langsung ganjarannya itu minimal 10 kali lipat. Alhamdulillah. Dalilnya sudah ada. Percaya kayak Pak. Yakin tuh Teh? Itu terjadi. Surah Al-An'am ini kalau pakai dalilnya. Surah Al-An'am ayat 80, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. Orang yang melakukan amal kebaikan minimal apa saja, sedekah juga, senyum juga, dilipat gandakan 10 kali lipat. Ada kisah guru TK. Guru TK di Bekasi gajinya 1 bulan 300.000 rupiah. 1 bulan, bukan 300 euro ya. Iya. 300.000 rupiah. Pokoknya datang ke Pak Ustadz, doain gaji saya naik 500.000 rupiah. Gajinya naik berapa? 200. Awalnya 300.000 jadi berapa? 500. Bagaimana caranya? Doain Pak Ustadz bulan depan, doain Pak Ustadz gaji saya naik jadi gopay. Bagaimana caranya? Saya sedekahkan nih uang 300.000 rupiah. Ternyata 10 bulan berikutnya datang Pak Ustadz. Kata dia sebelum dia pamit Pak Ustadz, insya Allah saya akan tingkatkan, saya baca Quran, qiyamul lail, saya baca rajin sholat duha, ya kan? Sholat hajat, istikharah, dan berbuat baik kepada orang lain. Ternyata 10 bulan berikutnya datang ke Ustadz. Pak Ustadz, alhamdulillah gaji saya tadi awalnya berapa? 300.000 rupiah. Gaji saya ternyata bukan 500.000 rupiah. Berapa emang gaji sekarang? Gaji saya sekarang 10.300.000 rupiah. Alhamdulillah. Ditanya Pak Ustadz, gimana ceritanya? Mintanya berapa tadi? 500.000. Kok bisa? Gaji jadi 10.300.000 rupiah. Begini Pak Ustadz, kebetulan saya 5 bulan yang lalu nikah sama orang yang gajiannya 10 juta rupiah. Dia punya suami gajiannya 10 juta rupiah. Dihitung-hitung sama dia, digabung tuh gaji istrinya, gaji suaminya 10 juta ditambah 300 jadi berapa? Jadi banyak. Jadi banyak kan? Maka secara sederhana yakin gak dulu kita? Yakin. Jadi gampangnya Allah berikan. Nggak mesti harus dari jalur istri, dari jalur suami, jalur anak. Bahkan sampai dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ini ayat 291 diganjarkan 7 kali lipat. Bahkan pada ujung ayat itu unlimited, terserah Allah. Boleh jadi bukan hanya 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Ada belum lama saya ceramah di Masjid Mabes Angkatan Darat. Masjid At-Taqwa. Kalau tidak salah namanya Jamal siapa kena, pokoknya ada. Dia cerita berkah dia mengumrohkan para bawahannya, di prajuritnya 10 orang, rezekinya luar biasa. Padahal ada cerita begini, awalnya Bu Nelly dia belum ada uang sama sekali buat mengumrohkan orang, tapi dia udah janji, dia ada niat, dia akan mengumrohkan orang 10 orang. Tapi dia yakin insya Allah, masa saya niat? Nggak ada. Tiba-tiba dia 1 bulan udah ngomong, bulan berikutnya ada orang yang ngirim rezeki uang 500 juta rupiah. Artinya kata dia, bayangin, kita minta niat, baru niat. Dikasih kata dia 25 juta satu orang, dikali 10, 250 juta. Ternyata Allah kasih sisanya 250 juta rupiah. Ya, apa yang saya alami juga. Begitu. Ya. Dulu waktu hidup Terus kalau misalnya kita justru dikasih kerugian, itu tetangga yang tanda apa? menyekolahkan saya. Ya. Tanda cobaan, ujian, Sampai gimana? menyekolahkan. Baik. Dua Ini yang mana dulu dia nih? yang bayar. Ini. Tarik ini dulu. Ya, apa pengalaman saya pribadi gitu. Aduh, hidup itu kadang-kadang getir ya. Udah terima apa yang terjadi, saya hadapin. Yang masa lalu ya hidup, masanya oke, kita jalanin, saya tutup masa lalu, tapi nggak bisa hidup juga tanpa hidup masa lalu. Ya. Kita belajar gitu. Ya ini pengalaman ya, betul-betul terjadi Pak. Sampai saya itu disekolahkan sama tetangga orang AT, ada umur 80 tahun, punya AT. Itu dibelikan saya mesin jahit harga 10.000 euro, disekolahkan tiap bulan dibayarin, anak saya yang besar itu di tiap bulan dikasih. Dulunya dia itu hampir meninggal, miskin, tidak ada orang yang bantu tuh. Berhubung saya kerja di sekolah, selalu bawa makanan, itu alhamdulillah karena Allah udah mengatur ya. Tiap hari saya bawain. Nah itu pas hari Noel itu, sebelum ketemu suami nih,
2014 ini katanya aku panggil, kok ada kado di depan rumah, kata aku, ini buat anak kamu. Udah, kamu uang dari mana? Kamu cuma nyuri ya? Ih, aku masa nggak turun dari sini nyuri? Ya dengerin, aku nggak mau terima. Kamu buat makan juga susah, apalagi kasih kado, dari mana tuh uang? Aku nggak mau, kata aku. Nggak dengerin, katanya aku dapat warisan dari Amerika, ibuku meninggal. Jadi di versi Darjong, kata aku dapat cerita warisan. Kata aku nggak mau, takut dia marah. Terus udah gitu dia ketuk. Katanya, Nelly kamu harus pintar, katanya hidup sendiri gitu di sini kamu harus sekolah, katanya ayo cari sekolah, katanya jangan takut. Nah aku dibiayain pas selama 2 tahun. Inilah janji Allah dalam surah Ar-Rahman, hal jazaul ihsani illa ihsan. Tadi sampai nyangka orang muda ini udah tahu dia buat makan susah karena kebaikan akhirnya berbuah tadi. Siapa yang menanam kebaikan dia menuai juga kebaikan. Saya juga sempat ya, ini pengalaman video yang ini banget ya. Tadi ntar sabar lu menit ya. Waktu suami saya kecelakaan itu udah hampir mau meninggal kan, sampai dikomain juga. Udah putus asa. Ya. Jadi recovery-nya total 2 tahun lah. Tapi pas baru aja kecelakaan itu, sebulan kemudian ibu saya udah mulai di ICU kan. Terus saya bingung juga, gimana ini mau pulang juga suami harus dirawat atau gimana, ada masih banyak kerjaan juga di sini. Akhirnya tapi saya udah wanti-wanti sama suami saya sama mertua juga, kalau seandainya ada apa-apa sama ibu saya harus pulang, saya bilang gitu. Tapi alhamdulillah waktu itu sih digampangin aja gitu ya. Cuman memang saya nggak sempet ketemu ibu saya jasadnya karena saya dengan waktu susah lah, sudah jauh sehari kemudian baru bisa ke Jakarta. Tapi sebelumnya itu saya udah sholat tahajud atau gimana, pokoknya saya udah pasrah. Saya cobaannya tuh bertubi-tubi gitu dalam 2 bulan itu. Suami udah begitu, yang sayanya tadi pikir udah bakal lumpuh apa gimana kan, terus dicoba lagi, ibu ya udah ya Allah saya udah pokoknya pasrah, udah ikhlasin. Saya doa yang terbaik buat ibu saya, kalaupun itu yang terbaik saya udah ikhlas. Tapi cuma satu doa saya udah sabar, udah ikhlas, sudah tawakal, tapi cuma satu, tolong kuatin saya, itu aja, kuatin. Pada saat itu memang sebelum kecelakaan suami saya tuh lagi program mau bikin bayi, udah kasih obat subur sama dokter pun udah selama 2 tahun tuh susah banget. Akhirnya pas udah gitu, akhirnya ibu meninggal. Alhamdulillah ya, nggak tahu kenapa itu tahun November 2015. 2 tahun kemudian saya dikasih rezeki anak laki-laki yang itu. Alhamdulillah. Padahal saya juga doanya tolong suburin ini saya ya. Kan saya kan udah lama nggak hamil, jadi ya Allah tolong suburkan rahim saya. Walaupun suami saya pengennya anak laki-laki, saya mah apa aja asal pokoknya. Jadi kasihnya juga anak laki-laki. Kayak aku tuh bapaknya Adrian kan yang baru suami sekarang kan pengen, dia kan visumi, jadi diganti jadi anak gitu. tunggal. Jadi pengen memperbesar keluarga. Dari dulu itu mengharapkan sekali, dia udah 2 kali, udah dari pernikahan pertama udah punya anak perempuan. Tapi udah besar kan, udah 21 tahun nih. Dia menikah sama istri yang kedua sangat mengharap. Tapi itu Allah yang mengatur semuanya ya Pak ya. Saya juga sempat kayak kamu, kita sampai putus asa, sampai ya Allah aku tuh tahajud, ya Allah tiap hari, karena pengen lihat dari muka suami itu, pengen mengharapkan memperbesar keluarga. Katanya sepi di rumah, aku udah tua, aku pengen ya bisa membagi partaje gitu. Ya sempat keguguran ya. Aku sama suami sedih sampai down gitu. Jangan, itu bukan rezeki kita. Aku tapi kuat gitu. Udah periksa sana, periksa sini, ibu subur, bagus, bapak nggak ada masalah. Nah terakhir Pak 2016 kata aku, ya Allah ini aku nggak mau bikin tes lagi karena aku udah capek, maaf ya Allah. Kata aku ya karena udah tus ini perut sini itu periksa ini, ya Allah kataku, kalau memang engkau izinkan, engkau mempercayai aku mendapatkan keturunan, alhamdulillah. Oke, kalau tidak ini yang terbaik. Engkau yang maha tahu di kedepannya. Jarak seminggu, suami lagi ngecek, kata suami mungkin baru seminggu. Saya sebulan, benar. Tapi saya kenapa? Saya stop itu obat-obat penyubur saya. Ini sama. Udah saya udah nggak mau, yang Allah karena udah masih, dah. Oke. Saya gitu. Ini yang dikatakan juga dalam Al-Quran namanya tawakal.
Dalam Al-Quran nyatakan dalam surat Talaq, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Orang kalau udah usaha tadi, udah dicek di sini, udah pakai obat-obat. Yang sangat penting tadi tawakal. Nah, kalau udah tawakal maka Allah jelaskan tadi, fa huwa hasbuh. Maka Allah akan berikan kecukupan. Termasuk tadi dikabulkan doanya. Alhamdulillah, bunira kan? Nah ini sangat penting tadi. Baik apa saja tuh. Makanya kita harus berbaik sangka kepada Allah. Ana inda dzanni abdi. Saya sesuai dengan prasangka hamba. Karena prasangka kita baik, udah dah, tawakal. Memang di mana-mana gitu, Bu. Saya juga beneran ini kasus di Perancis. Saya udah tawakal aja. Wita, karena kenapa? Di luar kebiasaan. Iya kan? Di luar kebiasaan ini tidak digambarkan seperti yang sebelumnya. Seperti ucapan sebelumnya. Ini saya berbekal ya Allah sampai ke luar negeri, sampai ke Eropa, sampai beli nang air mata, gitu kan? Walaupun orang lain tidak tahu, gitu kan? Dalam hati kan, udah tahu kan? Tapi terjadi tadi. Yang namanya Pak Wahasbu dicukupkan oleh Allah. Yang tiba-tiba dikirimlah tadi melalui Mas Patrick, Mbak Ita, ada namanya Bang Husin, ada yang Pak Abdul, Uni Deni, dan Bu Nemi juga ketemu akhirnya kan? Dan Bu Nira, Ibu Tessa, Ana. Oh kalau Ibu Ana ini kalau ketemu orang Arab tuh repot. Ana itu arti saya ditanya Bandar Mas Arab, Mas Muki, siapa namamu? Jawabnya Ana. Iya, Mas Muki, Ana, Mas Muki. Iya, begitu beda ya. Anak Kabira. Gitu. Oke, baik. Jadi ini yang belajar, makanya mengaji ini kan nggak mesti dari jalur saya saja. Dari jalur kasus-kasus dari ibu-ibu, ya kan? Dari Mbak Ita, Mbak Ana, barangkali ya, Mbak Teteh, USA ya, Teteh Nelly, Nila, atau Tasya, gitu ya. Belum cantik ya. Soalnya kalau Bunda, Bu Tessa. Kalau Bu Tessa saya bilang kan begitu fitnah. Ya kan? Karena di sini yang kalau di karpet ini yang paling ganteng cuma satu orang, saya aja. Amin. Ada lagi satu guys. Enggak, yang di sini. Di karpet. Oh iya benar. Di karpet pakai sengaja. Di karpet ini. Begitu kira-kira Bu ya. Jadi memang manfaat sedekah termasuk boleh jadi yang kalau ditanya oleh Bu Nelly kalau diteruskan sedekah boleh untuk umat Islam, non muslim juga boleh. Kurban pun boleh. Tapi yang lebih afdal muslim dulu. Kalau tidak ada sama sekali udah kebagian semuanya kurban untuk yang agamanya Islam, maka boleh non muslim. Yang tidak boleh zakat. Zakat tidak boleh diperkenankan dibagi oleh untuk non muslim. Ya kan? Zakat fitrah, zakat mal nggak boleh. Kecuali tadi infak, sedekah, wakaf juga boleh dimanfaatkan. Nah, ala-kulihal ini menurut mazhab Imam Syafi'i karena memaknai mana mualaf orang yang baru masuk Islam. Tapi menurut mazhab Imam Malik, mazhab yang lainnya juga, yang dimaksud mualaf itu bukan mereka yang baru masuk Islam saja, tapi pemimpin dalam sebuah komunitas kepala suku yang mereka tidak memerangi umat Islam, maka boleh dapat zakat. Makanya menurut mazhab Imam Malik, zakat pun boleh diberikan untuk yang agamanya bukan Islam. Tapi di Indonesia mayoritas adalah mazhab Imam Syafi'i yang menyatakan zakat mau aman jangan diberikan kepada non muslim atau agamanya bukan Islam, tapi kepada mereka yang betul-betul agama Islam sesuai dengan hadis Nabi ini. Khudh min agniyaihim aturaddu fi fuqaraihim. Ambil zakat di antara min agniyaihim. Him itu larinya ke agama Islam. Orang kaya di antara agama Islam. Kemudian aturaddu lalu disalurkan, didistribusikan fi fuqaraihim kepada orang fakir di antara mereka. Bukan agamanya bukan Islam, tapi agamanya adalah Islam, maka zakat untuk agamanya Islam. Begitu. Nah, kalau ada pertanyaan lagi, saya kembangin lagi pertanyaan dari Bu Nelly. Boleh apa tidak zakat disalurkan kepada saudara? Barangkali begitu. Iya. Nah, kalau zakat disalurkan kepada saudara, saudara itu kan bukan tanggung jawab kita.
ya kan? Kalau bukan tanggung jawab kita dan bukan karena saudaranya juga, dia masuk kategori fakir dan miskin, maka boleh. Bukan karena saudara, tapi karena fakir dan miskin. Maka menurut Nabi SAW dalam sabdanya, ada dua manfaat kita bayar zakat kepada saudara, gitu ya. Yang pertama manfaat as-shadaqah, berzakat. Yang kedua silaturahim. Kita manfaat pertama bersedekah, akhirnya kan kita bisa silaturahim. Silaturahim itu kan fisik kita, uang juga silaturahim juga. Nah itu begitu kira-kira. Gimana Ustaz bilang tadi bahwa saudara itu bukan kewajiban kita? Iya, yang kewajiban kita adalah ibu kita, tanggung jawab kita. Sekarang nih kerjanya- Bapak kita, tanggung jawab kita. Nah, dan keluarga saya contoh, orang tua udah meninggal, orang tua udah nggak ada nih. Kami berempat, perempuan semua. Nah, kakak saya ini janda. Nah, janda. Tapi pertanyaannya janda kaya, janda miskin. Janda miskin. Janda miskin, ya boleh saja karena bukan tanggung jawab Uni. Sebenarnya dia bukan tanggung saya ya. Jadi selama bukan tanggung jawab kita siapa? Orang tua kita. Boleh jadi mertua kita itu tanggung jawab kita tuh. Nah, ini kan mohon maaf, berapa banyak orang baik sama istrinya, baik sama suaminya, sama mitoha. Nah, mitoha atau mitoha? Iya, mitoha itu bukan temennya mie ayam, Sani. Tapi Pak, Ini belum tahu dulu. Ini mitoha apa? Mitoha itu artinya mertua. Iya, mitoha. Orang Sunda, USA itu mitoha artinya mertua. Kalau istri bahasa Sunda mah pamajikan. Kalau di dalam penyaluran zakat itu dapat mustahik. Siapa saja bukannya pakai miskin tapi budak. Budak itu mereka yang dikuasai gara-gara sebab perang akhirnya dijual beli itu budak. Sekarang tidak ada budak di Indonesia. Adanya kata orang Sunda ini adanya budak letik. Budak letik itu anak kecil. Artinya ya. Begitu. Ibu Ita mau nanya juga. Iya. Ini menyimpang dari Sebentar ini. Kalau menyimpang ini nggak menyimpang Ustaz. Ada perempuan kita yang belum menikah juga bukan kewajiban kita. Bukan kewajiban. Tapi emang kalau harus menikah. Iya. Iya, tadi kalau bahkan dikategorikan karena bukan tanggung jawab kita, umpamanya dia fakir atau miskin, boleh nggak hukum bayar zakat kepada mereka? Para ulama menyatakan sesuai dengan sabda Nabi SAW, boleh bayar zakat kepada mereka. Tapi lebih afdal mana? Bayar zakat langsung ke mustahik atau melalui lembaga zakat? Ternyata dalam Al-Quran nyatakan lebih afdal melalui lembaga. Karena ada petugasnya. Surah 9 atau Ba'is 103. Khud min amwali, ambillah zakat. Kalau ambillah, pengutlah ada petugas zakat melalui lembaga zakat. Kalau di Indonesia ada lembaga zakat Bajnas, Badan Zakat Nasional, ada Lajnas. Lajnas ya, ini alhamdulillah seperti dompet apa. Jadi kan programnya itu untuk dakwah, ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, bahkan ambulan gratis ada, sekolah gratis ada, rumah sakit ada gratis dan sebagainya. Nah, barangkali gitu ya. Jadi boleh langsung syaratnya tadi karena bukan tanggung jawab kita. Ya tadi kayaknya pertanyaan dari Ibu Nelly apa tadi lupa saya. Mohon maaf terpotong. Tadi udah. Itu yang mau Ibu Tessa. Iya, Bu Tessa. Ini sudah ya? Kayaknya 10 menit lagi. Ya. Sama gitu. Apa kenapa? Ini mau jemput. Oh ya sudah kalau begitu. Berarti kalau begitu bagus ikan cepat, ikan gabus lebih cepat lebih bagus. Nah, ini Pak Ustaz mau nanya. Iya, mau jemput anak dulu sekarang atau gimana Mbak Neni? Iya, mau jemput sebentar ya. Mau jemput dulu sekarang? Ya, kalau aja bukan Rabu. Ya kita tunggu sini aja. Ya maksudnya sebentar. sebentar aja ya naik bis lari kok. Setengah jam loh itu. Setengah jam pulang pergi 15 menit. Naik bis berapa ya? Ya tunggu ya. Silakan. Iya, iya, Pak. Kalau ada mau teh kopi masih ada di sana. Ya, Bu Tessa. Ada saya sama di sini. Ya. Terus setelah hampir 10 tahun menjanda, ibu saya menikah kembali. Yap.
Terus yang mau saya, alhamdulillah saya dapat ayah tiri yang Baik. sangat baik dan Ya. juga sama lah saya cinta juga. Yang mau saya tanya, nanti kalau nantinya ibu saya itu dipertemukan dengan siapa ya Pak? Dengan suami pertama, suami sambung. Oke. Kalau masalah nanti bidadarinya siapa? Semuanya siapa? Ternyata ada kata kuncinya. Nahnu nahkumu bizzawahir. Wallahu yahkumu bis-sarair. Jadi Allah lah yang mengetahui jawabannya. Dipertemukan di mana dan sebagainya. Wallahu a'lam bimuradi. Karena bicara tentang akhirat, bicara surga, bicara neraka, maka dikata kuncikan. Berarti sebetulnya Allah kalau kita bicara tentang surga neraka kan nggak kelihatan. Iya betul. Mala ainun ra'at, nggak kelihatan. Kita nggak pernah lihat. Mala ainun secara fisik, ainun ra'at melihat dia bisa. Wala udunun sami'at, kita juga nggak pernah mendengar bagaimana tentang surga. Walaupun dijelaskan juga dari proses Isra dan Mi'raj Nabi ke surga dan sebagainya, tapi kita sendiri kan wala udunun sami'at wala khatara ala qalbil basar. Dan termasuk juga dalam hati kita nggak tahu. Maka kata kuncinya semuanya hanya yang mengetahui adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kalau kita berbuat baik, memberikan yang terbaik. Tapi Ustaz, saya pernah dengar ceramah soalnya suami yang mana? Jadi suami terakhir yang yang paling terakhir. soleh. Oh, paling terakhir. Iya, Ustaz ya. Dengerin terakhir. Iya. Perempuan sama suami yang terakhir. Yang paling soleh katanya. Yang paling soleh. Berarti yang paling soleh yang namanya soleh berarti ya. Tapi Ustaz, Ya, baik. kata Ustaz tadi kan kita nggak tahu bagaimana nanti. Sementara kita terus berdoa nih Allah semoga pertemukan kami kembali. Ya kan itu bisa juga. Kalau kita semakin berdoa, tapi semuanya kan hak prerogatif Allah. Sampai mohon maaf dalam kajian para ulama dia berzikir, ya Allah, bukan saya tidak mau masuk ke dalam surga, tapi tidak mau juga saya dimasukkan dalam neraka. Gitu kan? Ya kayak gitu modelnya. Ilahi las tulil firdaus dan sebuah syairnya ya. Karena di sini ada sastrawan ternama namanya Ibu Rosita dan dia penulis 11 buku yang sebentar lagi 50 buku akan cetak. Apalagi di depan kandidat PhD yang sebentar lagi akan lulus karena sudah dapat data-datanya, tinggal mengolah saja, selesai, tinggal di wisuda saja. Ini kan bahasa Sunda, wisuda itu kan bahasa Sunda, wisuda ya, wisuda. Nah, Ustaz, sorry ya. Mas, satu aja cuma ini masih ini sebetulnya dari lain dari yang lain. Ini cuma berhubung waktu meninggalnya ibu saya dari 6 bersaudara itu cuma saya yang nggak hadir karena saya agak jauh kakak adik saya ada yang di New Zealand tapi kan deket gitu ya. Terus saya tuh nggak sempet melihat jasad pasti mandiinnya ibu saya. Sampai saya tuh kangen banget kan berdoa gitu ya sama Allah minta dimimpiin biar ketemu gitu. Tapi memang benar ketemu gitu. Tapi ketemunya sih gimana ya bagus gitu ya. Cuman kayak buat saya sih terkesan apa itu betul apa pesan memang dari ibu saya almarhumah disampaikan lewat Allah gitu ya. Jadi waktu meninggalnya sebelum meninggalnya ibu, kan ibu meninggal November. Januari itu saya antarkan ibu ke tempat untuk patah tulangnya dia karena jatuh jam 3 malam itu. Terus tiba-tiba pas dia meninggalnya itu saya nggak tahu dia datang di tempat kamar saya itu cuman nunjukin gitu ya. Terus ngobrol mimpi di dalam mimpi. Terus saya tanya ibu gimana tangannya yang belum patah? Masih ingat gitu ya. Oh ibu udah gak patah lagi, tuh lihat cuman ada bekas-bekas tapi nggak patah lagi. Ibu udah seneng dikasih marmer, mau katanya gitu. Tapi ini wallahu alam juga mudah-mudahan insya Allah memang husnul khatimah. Amin. Apa ini gimana ini? Apa itu memang suatu pesan? Apa Allah tuh ngasih obat rindu atau apa? Oke, baik. Mimpi, kalau dalam sebuah hadis nyatakan mimpi yang benar diantara kalau kita berjumpa bermimpi dengan Nabi Muhammad SAW. Man ra'ani fil manam maka annama ra'ani. Orang yang saat dia tidur dia bermimpi denganku, maka pasti maka annama salawala dia melihatku. Nah, mimpi kalau dalam bahasa Arabnya itu dikatakan ta'wil.
Maka dikategorikan ada juga orang yang ahli tafsir, ada juga ilmu takwil. Takwil itu bisa menerjemahkan mimpi. Seperti halnya Nabi Ibrahim alaihissalam dapatkan wahyu dari mimpi. Inni ara fil manam anni azbahuka fanzur ma tara. Saya mendapatkan wahyu melalui mimpi. Tapi ada dialogis seorang ayah terhadap anak. Nggak langsung eksekusi kan? Ada proses pendidikan yang luar biasa. Ini saya sampaikan mimpi sebelum nanti kepada yang tanyakan oleh Bu Nira ya, yang tanya mimpi. Ternyata mimpinya Nabi Ibrahim alaihissalam itu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dialogis. Panjur mada taro. Ya, kaulah jawaban Nabi Ismail alaihissalam luar biasa. Ya abatif al, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, kerjain apa yang engkau lakukan, apa yang diperintahkan pada engkau. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Semoga saya termasuk orang yang sabar. Nah, kembali kemudian, bagaimana kalau kita mimpi berjumpa dengan orang tua saya? Kebetulan ayahanda saya 3 lebaran yang lalu, 3 tahun yang lalu itu meninggal dunia sebelum Ramadan. Kita doain orang tua kita yang sudah meninggal dunia, Allah ampuni dosanya. Jadi kalau bapak saya, berarti kalau kita meninggal dunia, untuk kita doakan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'wanhu. Kalau ibu kita meninggal, Allahumma gfir lahu warhamha. Ibu Tessa bapak meninggal kan? Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'wanhu. Kalau ibu meninggal, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha. Nah, kalau dua-duanya Allahumma gfir lahuma, kan? Makanya doa juga Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, bagaimana kalau mimpi ketemu dengan orang tua? Apakah itu benar atau tidak? Nah, lalu sebuah hadis nyatakan kalau kita bermimpi terhadap sesuatu, terutama yang buruk-buruk, jangan engkau bicarakan kepada orang yang buruk. Karena boleh jadi nanti ditakwilkan buruk, maka akan dikabulkan oleh Allah jadi buruk juga. Makanya lebih baik kita hadis sendirian memaknainya. Nah, kemudian bagaimana pesan? Kenapa kita bermimpi dengan ayah, dengan ibu? Boleh jadi doa kita belum banyak untuk mereka. Yang mereka harapkan adalah doain nak. Jangan habis sholat isya, habis sholat subuh, habis sholat zuhur, habis sholat yang namanya asar, maghrib, atau setiap waktu. Kalau bisa kita melakukan amal kebaikan, kita niatkan buat Allah kita. Insya Allah sampai. Karena dalam riwayat pada suatu ketika ada sahabat Rasulullah, dia curhat seperti halnya ibu Nira kan, ibunya meninggal. Ya Rasulullah, inna ummi qatufiyah. Sungguhnya saya memiliki seorang ibu dan belum lama meninggal dunia. Kemudian saya punya sebidang tanah. Saya niatkan tanah itu saya sedekahkan untuk ibu saya. Apakah sampai? Dalam redaksinya pertanyaannya, apa yang tauha in tasaddaqtu anha? Apakah bermanfaat ya Rasul saat saya mensedekahkan ini yang namanya sebidang tanah? Fa inna li makhraban, saya punya sebidang tanah. Apa yang tauha? Saking sedihnya. In tasaddaqtu anha, jika saya menyedekahkan ini dan saya meninggalkan untuk ibu saya yang meninggal dunia. Kenapa? Ternyata Nabi menjawab, qala na'am. Alhamdulillah. Pertanyaan saya juga, alhamdulillah Ustaz udah, yang saya mau tanya udah dijawab sama Ustaz. Sebab waktu meninggal itu saya pun dapat uang sedekahan dari kantor saya kerja, dan teman-teman saya kebetulan mereka bilang udah dibuat tahlilan di rumah saya. Tapi saya nggak mau karena udah ngobrol dengan kakak saya, sebaiknya mereka bilang kasih aja ke masjid, sedekahkan atas nama ibu. Jadi saya bikin tahlilan sendiri. Nah, uangnya itu ibu memang saya sedekahkan atas almarhumah ibu saya, bukan karena saya juga nggak mau, itu kan haknya almarhumah saya. Nah, saya di situ juga saya nggak tahu apa itu sedekahnya nyampe nggak buat almarhumah. Baik, tadi bisa dijawab ya. Iya. Jangankan sedekah, doa kita aja, insya Allah akan dikabulkan.
Karena mudah-mudahan kita termasuk anak yang soleh-soleha. Saat ibu kita meninggal, saat orang tua kita meninggal, idza matal insan in qata amalu. Apabila anak cucu manusia, anak Adam atau manusia meninggal dunia, baik, hati-hati di jalan. Ya Bu Teresa, Bu Tesa. Oke, jadi gampangnya gini, jangankan kita berdoa untuk ibu kita, bapak kita yang dalil udah jelas, awwaladin salih yad'u, ternyata anak yang soleh nggak cukup, awwaladin salih yad'ulah, yang mendoakan orang tuanya. Kenapa saya sampai mengucurkan air mata? Harus terbayang orang tua kita, bapak kita, ibu kita. Insya Allah. Bahkan syarat rukun dalam khutbah Jumat aja, doain bukan orang tua kita, umat Islam, mukmin. Iya kan? Allahumma fil lil mu'minina wal mu'min, orang tua kita ya. Ya kan, ini syarat. Wal muslimina wal muslimat. Kita sholat jenazah bukan bapak kita, bukan ibu kita, mayitnya apa? Laki-laki. Allahumma firlah. Kan doain gitu ya. Ya Allah ampunin dia. Allahumma firlah warhamhu, kasihani dia. Wa arfi, ampunin dia. Wa afwanu, ya Allah berikan maaf untuk dia. Ampunilah, kan luar biasa. Bukan orang tua kita. Allahumma la tahrimna ajrahu, ya Allah jangan kau haramkan pahala untuknya. Itu bukan orang tua kita juga, apalagi orang tua kita sendiri. Gitu ya, Bu Nira, insya Allah syaratnya tadi kita ikhlas. Jadi sekali lagi, kadang-kadang mohon maaf, bisa berinteraksi dengan ibu bapak, udah alam kita udah berbeda. Ya kan? Yang penting kita berdoa saja. Mudah-mudahan insya Allah kita dijadikan kita anak yang soleh. Sehingga insya Allah biasanya orang-orang umat Islam dapat kiriman pahalanya saat sholat Jumat pada berebut tuh. Karena dapat kiriman, Allah maghfirlahum, amin, diaminkan oleh ribuan orang. Jutaan umat Islam, ratusan juta sedunia loh ya. Assalamualaikum. Allah maghfirlahum, tapi ada yang di dalam kubur dia tidak mau mungut. Karena kenapa? Udah cukup kiriman dari anaknya. Parselnya nyampe. Membayar gimana? Kalau yang nggak punya anak berarti amal jariah ya? Iya, sedekah jariah. Sedekah jariah. Ada dua tadi. Sedekah jariah itu maksudnya wakaf. Ibu Neti, bukan sedekah. Jadi yang mengalir terus itu yang iya, sedekah itu nih ibu bawa ini termasuk nih, ini yang tadi buah-buahan nih. Ini Bu anak Uni Deni, ini apa namanya Mbak Ita, ini Bu Neti, Bu Nira yang mana gitu kan. Nah dan sebagainya, Bu Ana yang mana gitu. Nah ini amal jariah. Tapi sedekah ini habis selesai, udah selesai makan habis pahalanya. Terus kalau saya pernah infak sama jariah tadi tanah, kan waktu itu ada di kampung saya, Bu Neti ini ada tanah untuk pengajian anak-anak, udah saya transfer aja uang sekian puluh. Terus saya nggak minta apa-apa, cuman saya dalam hati apa ini mungkin amal jariah, niat saya mudah-mudahan amal jariah, tapi dia nggak mendeklarasikan apa-apa Bapak Haji itu, tapi saya percaya dia mungkin mendoakan saya kali gitu ya Pak ya? Iya, jadi sebetulnya yang dikata kuncikan bukan amal jariah, namanya sedekah jariah bahasanya. Sedekah jariah. Iya. Jadi dalam hadis Nabi katakan idza matal insan in qata amal. Apabila manusia meninggal dunia, terputus amalnya. Kecuali ada passive income, bahasa bapak-bapak kami ibu pernah MLM. Dia nggak ngapa-ngapain, udah meninggal dunia tapi dapat kiriman apa saja. Itu mengalir. Sedekah jariah, ngalir. Jadi sedekah jariah itu maksudnya tadi dikasih uang transfer 10 juta dibeliin tanah sana. Tanahnya dipakai dibangun. Iya. Yang penting kita yakin, tahu, kalau syukur-syukur dapat lebih yakin. Ya kalau model keyakinan boleh, khawatir tidak amanah. Saya yakin dia amanah. Soalnya kalau tidak amanah berarti dianggap bukan sedekah jariah yang namanya mengalir, tapi boleh jadi masuk ke kantung, kita nggak tahu juga. Kalau masuk ke kantung itu gimana? Ya sudah, yang penting kita niat. Makanya niat kita sedekah jariah.
Tapi lagi-lagi tidak dijadikan menjadi wakaf, tapi jadi sedekah biasa saja. Jadi wakaf Karena kalau dengan tahu kita iya. betul-betul. Kalau lebih bagus lagi, Bu Neti, ya kan lebih bagus lagi. Ini ada masjid nggak punya karpet, Ibu Neti beliin aja. Justru itu untuk memperluas masjid kami itu. Iya, itu boleh. Tapi Itu jelas. sampai sekarang masih belum apa nengok dulu saat karena Ya kan, udah. minimal kan ada kan gambarannya. Oh ini karpet dipakai di musola, dipakai terus. Maka insya Allah itu lebih yakin lagi. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu namanya amal jariah. Seperti Uni ini, seperti Bu Ita, dia nulis, ya kan? Karya tulisnya, cerpennya, orang mau ke Versailles itu kan, sebelum dia berangkat dia baca dulu sejarahnya. Sastrawan ternama, pahala itu ngalir tuh, iya kan? Oh ini model dia mengalir tuh pahalanya. Anak-anak walaupun udah meninggal dunia dibaca terus, mengalir. Terus kalau misalkan saya kan punya saung nih, saya tempatin sekarang. Saya kan nggak punya anak, saya udah niat, saya akan tulis di noter kalau nanti untuk si A, B, C, D. Itu amal jariah bukan? Oke. Kalau Kalau nih sebentar nih Bu ya. Kalau ibu dengan suami, ini misalkan ibu meninggal mama, terus nitip wasiat. Kalau wasiat itu boleh diberikan tidak lebih dari sepertiga harta total yang dimiliki. Misalkan ada sisa uangnya warisan itu 1 miliar. Berarti 1/3 kurang lebih 333,3333333333333333 nah gitu ya, juta rupiah. Nah itu yang diberikan untuk wasiat maksimal, tidak boleh lebih. Nah dan tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Saudara ya. Ahli waris itu bisa anak. Kalau anak tidak ada lari ke atas. Bapak, ibu, kami ke atas. Kalau nggak ada ke samping kanan. Saudara, ya kan? Kalau nggak ada juga semuanya, maka tadi dihibah, hartanya masuk ke Baitul Mal, disedekahkan semuanya. Kalau dulu Baitul Mal itu masuk dalam sumber fiskal Islam sebuah negara, namanya dalam zaman awal Nabi SAW. Kalau sekarang mungkin kita taruh ke Baitul Mal lembaga seperti misalkan Najnas, yang ada dompet bapak boleh. Kalau tidak ada sama sekali ya ahli waris. Tapi kalau ada, itu 3/4 ya. Iya. Seperempatnya ke 1/3. 1/3-nya. Sepertiga yang boleh 1/3. Yang diwasiatkan. Wasiat itu terserah ke siapa saja, ke saudara, ke siapa. Tapi kalau lebih bagus lagi adalah saya sarankan wakaf. Atau bahasa sederhananya, jangan nunggu meninggal lah, sekarang aja berikan. Justru itu. Kenapa harus? Justru itu. Saya tuh punya sesuatu mau dijual. Jadi saya tuh niat ngapain nunggu. Nanti kan saya juga punya saung yang saya tempatin nih. Toh nanti juga ke ahli waris gitu. Jadi kalau ada ya mendingan sekarang aja berikan gitu kan. Jadi kayak yang Neti ini. Itu sedekah jariah tadi itu bukan gitu loh. Gimana? Apakah itu pertanyaan itu sedekah? Yang penting tergantung niat kita. Tergantung niat. Kalau tadi kita misalkan tanah, kita berikan nih, tolong bangun di sini. Kita masih hidup, kita bangun masjid. Udah nih, kita bikin surat wakaf. Kalau wakaf ini yang memiliki adalah Allah SWT. Tidak boleh ada yang memiliki per individu. Tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan. Jadi sampai ila yaumil kiamah seperti sumur Raumah namanya. Utsman bin Affan. Bayangin. Sekarang udah hitungannya di abad 7. Ini udah abad 21. 14 abad kurang lebih. Itu mengalir. Nah, sumur Raumah itu ditanam pohon kurma. Pohon kurma hasilnya dijual. Uangnya di 50-50. Separuh buat pembangunan hotel, separuhnya buat fakir miskin dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Dibangun hotel, ada keuntungannya dan sebagainya. Sampai sekarang rekening atas nama Utsman bin Affan. Ini yang namanya wakaf. Tapi ingat, wakaf tidak harus dalam bentuk harta tidak bergerak. Wakaf bergerak bisa. Seperti apa? Mobil bisa diwakafkan. Motor boleh diwakafkan. Iya kan? Emas juga bisa. Kan bisa bergerak tuh. Jadi nggak mesti harus tanah, pesantren, yayasan. Itu bisa diwakafkan. Asal jangan suami diwakafkan. Tapi keren bisa nggak bisa kayak Quran itu kan kalau dia habis kan itu
bulan. Jadi orang-orang tuh udah Itu Al-Quran termasuk wakaf. Iya, Quran wakaf ya. Al-Quran kan bergerak tuh wakaf. Mau kena wakaf. Misalkan sini mau mahal, saya beli ke ini aja lah, Indonesia di Tanah Abang. Satu mau kena boleh jadi kalau di sini bisa 1 juta, 2 juta, di Tanah Abang kan lebih banyak, 200.000 gitu kan. Dibeli tuh ada 20, wah dipakai. Jadi kalau 20 tambah 1 masjid kan sayang. Dibagi-bagi 5. tapi siapa tahu kalau mau kena kan udah beli waktu tadi pakai lagi kalau Quran kan Iya. diajari terus kan Iya tuh. diajarin kan gitu. Ya maksudnya hitungan tadi namanya wakaf selama dipakai mengalir. Selama dipakai aja kan. Tapi kalau tidak dipakai maka hilang. Makanya boleh ibu-ibu, Bu Ita, Bu apa namanya, Bu Neti, Bu Nideni, kemudian Ibu Ana dan Bu Nira, boleh ibu-ibu bersedekah tadi berwakaf ya dengan Quran boleh. Nah termasuk mukena Tadi Kalau selama masih kita hidup berwakaf itu kan? berwakaf itu pahalanya baik kita masih hidup maupun sudah meninggal dunia. dapat juga masih hidup ya. Makanya ini wakaf nih bahasanya. Nasihnya gitu loh. Bahasa sederhananya Sekarang lebih bagus sekarang. wakaf ngerjainnya sekali. Pahalanya abadi. Iya. Berminggu-minggu, berbulan-bulan, bukan berbulan-bulan, bertahun-tahun, berabad-abad, ila yaumil qiyamah sampai ada. Itu yang namanya wakaf. Tapi niat kita wakaf itu beda. Kalau sedekah bisa. Jadi kalau banyak yang nunggu. Jadi mendingan wakaf daripada sedekah. Maksud saya Ya. Terus misalkan apa Iya. ya Pak Kementeriannya? Iya. Kan kalau itu belum terjauh udah diiklankan di aku lihatnya ada sesuatu juga kayak gitu. Nih kan apartemen saya tinggalin. Terus Iya. nanti kan otomatis saya kasihin mungkin sebagian wakaf, sebagian ke saudara-saudara yang miskin gitu loh. Iya. Yang saya tinggalin ini kan bisa nggak itu nanti Oke. saya wasiatkan gitu? Bisa. Kan yang saya Kalau- tinggalin kalau- nanti maksudnya ada itunya, ada sisanya itu ada. Asal tercatat tadi di notaris. Wah kayak gitu. Ya, jadi wakaf itu boleh 1/3 maksimal. Misalkan harganya tadi 2M Iya. atau 1M beda kan? Berarti tadi nanti 300 buat apa ini? Harus jelas peruntukannya. Iya, Wakaf itu ada 2, ada wakaf ahli, ada wakaf khir. Apa itu wakaf ahli? Wakaf ahli itu khusus wakaf itu untuk keluarga niatnya. Contohnya seperti di Mekah itu ada muhsinin, orang yang baik, namanya wakaf al-asi. Namanya Habib Abdurrahman al-Asi atau orang nyebutnya Habib Bugak gitu ya, al-Asi. Dia punya tanah di sekitar Mekah Al-Mukarramah, kemudian dikelola oleh Nazir, namanya Ustadz Abdul Latif, dikelola. Ternyata kekayaannya luar biasa. Sampai ini untuk peruntukan orang Aceh. Orang Aceh yang berangkat pergi haji setiap tahun itu akan mendapatkan 1.200 real. dari wakaf itu. Iya, dari keuntungan hasil kelola wakaf. Jadi kurang lebih 4,5 juta per satu jamaah yang berangkat tahun kemarin saja 2018 atau 2017 4.513 orang. itu wakaf 4.315 orang yang berangkat. Dikali itu hampir bermiliar-miliar dari keuntungannya. Itu namanya wakaf ahli. Iya, hanya ahli. Makanya pihak pemerintah Indonesia mau ngambil nggak bisa. Wakaf ahli itu jadi digolangkan, diusahakan. Iya, wakaf ahli itu peruntukannya adalah untuk keluarga. Contohnya, Kayak aku gitu. Ibu Neti punya tanah. Nih, tanah dipakai buat kuburan keluarga Bani Neti. Umpama, Iya. itu namanya peruntukannya adalah ahli. Kalau wakaf khairi bebas, semuanya umum, seperti masjid umum. Terus tadi sumur yang tadi sumur, dan lain sebagainya. aja, jadi Ya semuanya gitu. dapat. Itu yang namanya khairi. Khairi aja. Ya jadi minimal tema kita tadi walaupun halal nggak apa-apa kan. Temanya luar biasa, alhamdulillah. Kita kajian kita adat merayap. Begitu. Iya, makasih. Ini Ustaz. sangat luar biasa. Ustaz, kalau membayar fidyah puasa orang tua boleh sekarang ini? Oke, boleh. Jadi memang Orang tua yang meninggal ya? ya dalam sebuah hadis dinyatakan bayar fidyah puasa adalah tanggung jawab walinya. Iya. Kalau memang sanggup
dia pakai ganti puasa, puasa. Kalau enggak, fidyah. Yang tidak ada dalam kajian hadisnya itu mengganti sholatnya. Bayangin kalau ganti sholatnya 80 tahun. Siapa yang kuat? Satu Begitu ya? sholat subuh udah harus berapa kali sholat subuh? Iya, begitu kira-kira. Tapi Ustaz kalau misalnya digabung dengan sholat kodoknya yang orang yang masih hidup bisa atau enggak? Maksudnya? Misalnya Yang udah meninggal. yang meninggal tadi, yang misalnya Sholatnya. enggak boleh. Puasa. Oh puasa. Niatnya Niatnya. Kalau niat itu tadi, kalau yang wajib ya wajib satu wajib. Tidak bisa digabung-gabung. Kecuali ada juga ada beberapa mazhab yang menyatakan saat kita bulan puasa lagi datang bulan umpamanya, terus kita puasa di bulan Syawal. ya. Kita puasa ganti sebetulnya, tapi menurut ada ulama menyatakan tidak hanya bisa dinilai puasa wajib, bisa juga dapat sunnah juga. Tapi yang paling penting utama puasa wajib. Wajib dulu. Tapi ada juga yang menyatakan enggak, tergantung niat. Yang niatnya kalau wajib wajib. Kalau dua pilihan itu gimana? Nah, udah pokoknya puasa wajib aja. Jadi yang dulu kan mana al afdal ya, afdalnya itu yang mana? Ya. Atau al aham, aham itu yang paling penting. Yang bagus, tapi yang paling penting mana? Yang wajib dulu ditunaikan. Alat hal sampai atau enggak, biar lebih yakin lagi, lebih baik dipisah menurut tema saya. Yang wajib udah kerjakan yang wajib, yang sunnah adalah sunnah. Sebelum mengerjakan kodok untuk orang tua, kodok dulu kewajiban kita. Seperti halnya orang pergi haji, badal. Sebelum kita membadal ibadah haji orang tua kita terlebih dahulu yang sudah melaksanakan ibadah haji baru membadal. Kalau belum cari orang yang membadal, tapi niatnya pun harus khusus tuh. Jangan buat diri sendiri, maka tidak sampai. Maka yang butuh kepercayaan. Begitu baiknya. Panjang benar kajian kita ya. Ya alhamdulillah. Mencakup semua. Nah, kajian kita mudah-mudahan tidak hanya didengar di Paris, tapi juga insya Allah didengar seantero. Kajian ini mudah-mudahan walaupun halal bihalal ya, luar biasa nih seberkah halal bihalal nih, ada kurma ya. Saya mengencet kurma dari tadi, karena kenapa? Biar stamina matanya kuat. Baik, terima kasih ya. Ada lagi? Kalau enggak kayak saya belum sholat zuhur juga nih. Silakan. Ya kan? Baik, kalau begitu kita cukupkan. Nanti kalau memang masih ada diskusi lagi, nggak apa-apa. Kajiannya bukan online, tapi offline ya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Puasa kita diterima oleh Allah. Sedekah kita, baca Quran kita, tarawih kita, qiyam Ramadan kita, termasuk bakti kita kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan kita doain sekali lagi, mudah-mudahan orang tua kita yang sudah meninggal dunia, baik bapak kita, ibu kita, Allah ampuni dosa mereka. Allahumma ighfir lahumma warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbid 'anna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Rabbana taqabbal du'a. Allahumma barik lana wa ballighna fi Syawal. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kurangan. Ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, apa Bu? Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele itu nama ikan-ikan, saya nggak tahu. Itu Mbak Deni masih kayak gitu. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele direndam di air tawar, ditambah daun katuk. Nah, ikan asin deh. Ceramahnya lebih cepat, lebih bagus, jangan bertele-tele karena jamaah udah pada lapar dan ngantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya.